Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, jumpa lagi sama saya Dr. Cindy di Pulse Podcast Dr. Cindy bersama dokter kakakku sendiri Dr. Rahmaniar, SPKK Masya Allah, spesialis kulit dan kelamin. Dok, yang kedua kali kita bersua lagi dok ya, adalah hari yang sama. Kalau tadi kita bahas tentang jerawat-jerawat yang mengenaskan itu, yang tidak diundang itu, sekarang kita bahas tentang flek, F-L-E-K. Itu flek yang bikin kalau orang-orang udah ada flek biasanya tuh mengganggu hari-harinya dok, mengganggu moodnya, jadi semakin baper dan tidak berdaya di hidup ini. Jadi kita bahas flek itu apa sih sebenarnya, penyebabnya apa sih, cara mengatasi dan lain sebagainya, kita kupas tuntas hari ini. Baik dok, saya mau tanya dok, tentang flek itu apa sih sebenarnya dok? Silakan dokter. Flek ya. Kalau kita ngomongin tentang flek itu sebenarnya macam-macam nih. Biasanya flek itu ada yang disebabkan karena paparan sinar matahari. Biasanya tuh kayak kalau paparan sinar matahari itu yang biasanya disebut melasma. Ada juga yang disebut lentigo. Makin usia bertambah, paparan sinar mataharinya kan juga semakin tinggi ya. Jadi tuh biasanya tuh muncul tuh melasma. Melasma tuh yang kayak gimana ya? Susah ya kalau misalkan nggak dilihat fotonya ya. Nanti kita masukin ya. Melasma. Melasma. Nah, kalau melasma itu kan dia lebih blur ya. Lebih diffuse lah. Oh, lebih menyebar dok. Menyebar. Sedangkan kalau lentigo tuh yang bentuknya tuh bulat. Itu biasanya ketahuan banget itu biasanya flek orang tua lah. Flek orang tua. Terus kalau misalkan yang anak muda, flek yang kayak gimana? Biasanya tuh penyebabnya karena bekas jerawat atau bekas beruntusan bekas gatel-gatel. Nah, itu tuh bisa tuh bikin kita bilangnya tuh hiperpigmentasi pasca inflamasi. Jadi peningkatan pigmen akibat peradangan sebelumnya gitu. Kan sering tuh kalau habis beruntus, habis jerawatan bekasnya jadi menghitam. Kayak gitu. Nah, itu salah satunya. Nah, kita mau tanya juga nih dok, sebetulnya kenapa sih bisa muncul flek gitu, misalnya karena jerawat dan lain sebagainya selain karena matahari? Apakah jerawat dengan pengobatan yang kurang tepat maksudnya dok ya? Nah, itu gimana dok? Apakah ada penyebab lainnya? Ya, baik. Kalau misalkan penyebabnya memang multifaktorial ya. Biasanya kalau misalkan kita cuma ngomongin flek aja, sebagai dokter kita mesti lihat dulu nih, ini fleknya apa nih, jenis yang seperti apa, kayak gitu. Kalau misalkan anaknya masih muda, masih ya umur 15 sampai 30 tahun, kemungkinan itu bekas jerawat. Gitu. Biasanya kita lihat nih penyebabnya apa. Atau memang dia sering beruntusan gitu. Tapi jarang sih ya beruntusan di wajah, biasanya sih jerawat. Kayak gitu. Nah, kalau misalkan udah 25 sampai 50 tahun, biasanya kemungkinan tuh fleknya ya melasma atau kayak lentigo itu yang penyebabnya karena matahari gitu. Berarti kalau misalnya terpaksa harus terpapar dengan matahari yang berkepanjangan, kita pakai sunscreen, pengaruh ya dok ya? Pengaruh sekali. Baik. Ada juga nih dok, misalnya kenapa bisa muncul flek lebih mudah dan lebih banyak? Bisa pengaruh faktor genetika atau misalnya tone kulitnya lebih terang, lebih cerah, lebih gampang terkena. Apakah benar dok seperti itu? Bagus tuh pertanyaannya. Jadi kalau misalkan genetik itu berpengaruh tuh. Baik flek yang lentigo atau flek yang melasma itu biasanya faktor genetik berpengaruh. Mohon maaf kalau ada orang kulit hitam, biasanya itu melasmanya tuh lebih kelihatan buratnya justru. Kayak gitu. Nah, terus bagaimana yang tipenya bekas jerawat gitu? Flek-flek yang akibat bekas jerawat. Biasanya itu kulit yang makin gelap. Kalau kita sebagai dokter kulit bilangnya tuh ada tipe kulit Fitzpatrick 1, Fitzpatrick 2, 3, 4 ya. Maksudnya kulit bule, kulit kuning langsat, kulit sawo matang atau kulit orang hitam gitu. Nah, itu terbagi tipenya tuh sampai 6. Kayak gitu ya. Makin gelap kulitnya, sebenarnya pas bekas jerawat kehitamannya akan lebih intens kegelapannya dibandingkan orang dengan kulit yang lebih terang atau lebih cerah lah. Kayak gitu. Baik. Berarti dok, apakah ada tipe-tipe flek tertentu? Ada istilah freckles gitu dok. Nah, itu apakah ada tipe-tipe tertentu? Kalau tipe-tipe yang tadi itu sih, tipe yang freckles itu biasanya ya yang biasanya disebut lentigo, yang kayak dari matahari. Ada juga yang kita bilang tuh keratosis seboroid tuh, biasanya tuh yang kayak tai lalat. Kok muncul makin banyak. Nah, itu biasanya dibilang flek juga gitu. Nah, bisa itu menonjol juga nggak dok itu keratosis ya? Kalau yang namanya atau biasa disebut tuh skin tag. Jadi kayak tai lalat tapi kok baru muncul gitu di wajah. Kadang nggak cuma di wajah doang, tapi di leher, di ketiak, lipatan-lipatan gitu deh. Ada yang nanya juga dok tentang skin tag tadi. Apakah misalnya itu bisa dipengaruhi oleh konsumsi makanan yang berlemak, jadi lemaknya lari ke skin tag tadi dok? Apakah pengaruh dok seperti itu? Skin tag ini dipengaruhi oleh faktor metabolik.
Jadi kalau misalkan orangnya obesitas, ada gula, ada ya apa sih, darah tinggi segala macam itu, gula, darah tinggi, obesitas, biasanya skin tag-nya akan semakin banyak. Jadi secara nggak langsung makanan-makanan yang dengan kadar kolesterol tinggi secara nggak langsung berpengaruh. Bisa berpengaruh. Siap. Nah, sekarang untuk flek itu sendiri, ciri-cirinya gimana kita bisa bilang flek? Apakah hanya hitam aja atau nodanya kecoklatan sudah bisa dibilang flek, Dok? Ciri-cirinya flek seperti apa, Dok? Ciri-cirinya flek pokoknya kalau misalkan dia lebih gelap daripada kulit normal, kulit sekitar, kemungkinan ya itu fleknya gitu. Oke. Gitu. Untuk ukurannya, Dok, misalnya apakah semakin membesar, wah kita harus waspada nih, harus diperiksakan misalnya, atau ada ciri-ciri tertentu nggak, Dok? Betul. Kalau misalkan ciri-ciri tertentu, kalau misalkan kayak bentuknya kayak tai lalat gitu ya, dan ternyata dia lebih makin lama makin besar, atau bentuknya tidak beraturan, Nah, iya. atau warnanya tuh jadi ada lebih dari satu gitu. Jadi ada yang warnanya merah, ada yang warnanya hitam, atau warnanya coklat, ada yang warnanya biru. Itu tuh baiknya dikonsultasikan ke dokter. Takutnya mengarahnya tuh ke arah keganasan. Oke, siap. Jadi kalau untuk flek itu bisa timbulnya di wajah, di Ya, leher pun bisa, Dok, bisa. ya, di berbagai tempat ya, Dok. Oke, siap. Nah, jadi Dok, misalnya nih ada yang nanya juga, kalau untuk flek ini dipengaruhi oleh makanan juga nggak sih, Dok? Tertentu misalnya, apalagi karena jerawat semakin diperparah lagi dengan makanan, bisa jadi semakin menimbulkan gejala sisa misalnya seperti flek tadi. Pengaruh nggak sih, Dok? Kalau untuk makanan sebenarnya tidak terlalu berpengaruh, tapi secara tidak langsung mungkin bisa. Kalau misalkan makanan yang kayak terlalu berminyak, berlemak gitu, akhirnya dia obesitas. Nah, obesitasnya itu yang menyebabkan bisa timbul flek-flek, atau kita bilang skin tag ya, flek yang jenis skin tag seperti itu. Tapi kalau misalkan tipe yang lain kayak melasma gitu sih tidak terlalu berpengaruh. Oh, tidak berpengaruh. Kalau untuk tipe-tipe kulit wajah kita, itu pengaruh nggak, Dok, untuk cenderung lebih gampang nih untuk kena flek, untuk yang oily kah dan lain sebagainya, Dok? Oh iya, kalau misalkan tipe wajah yang kayak oily kombinasi atau yang dry itu, asalkan tidak gampang iritasi atau tidak gampang meradang, kemerahan gitu, sebenarnya kecenderungannya sih nggak gampang ngeflek ya. Karena pada dasarnya kalau misalkan radang, itu nanti perlahan-lahan penyembuhannya tuh jadinya ngeflek gitu, jadinya malah jadi gampang kehitaman gitu, apalagi kulit orang Indonesia ya, kayak gitu. Nah, baik kulit yang kering atau kulit yang berminyak, dua-duanya bisa tuh bikin peradangan. Kalau kulit kering contohnya garuk-garuk dikit aja akhirnya luka gitu Menimbulkan peradangan lagi, Dok? Menimbulkan peradangan. Terus kalau misalkan kulitnya yang berminyak, gampang jerawatan, timbul lagi flek-flek hitam akibat bekas jerawat. Siap, Dok. Kayak Berarti gitu. kata kuncinya kalau ada iritasi atau peradangan bisa memicu, Dok, ya? Iya, betul. Baik. Nah, sekarang juga, Dok, misalnya nih pakai skincare salah lah atau tidak cocok atau dengan kandungan tertentu yang bisa dibilang berbahaya dan lain sebagainya. Itu pengaruh nggak, Dok, kalau misalnya muncul lagi flek? Apa karena iritasi yang tadi atau bagaimana? Nah, bisa. Kalau misalkan sering pakai skincare, gonta-ganti skincare, atau skincarenya ada banyak nih variannya dengan ekstrak ini, ekstrak ini, akhirnya akumulasi aja gitu. Akumulasi, oh iya nih ada faktor iritan sesuatu tapi nggak tahu di mana gitu. Akhirnya muncullah itu peradangan, akhirnya muncullah itu flek-flek kehitaman tersebut. Siap, Dok. Masya Allah, lengkap banget ya, Dok. Terima kasih banyak, Dok, jawabannya. Nah, sekarang kita masuk ke Q&A nih, teman-teman. Yang dari tadi tuh nanyain banyak banget di Instagram saya di sini, dan juga jangan lupa follow IG dokter juga di sini. Nah, ini dari BQTSSLHT_. Bagus nama Instagramnya. Cara menghilangkan flek hitam di muka, Dok, gimana, Dok? Kalau banyak aku stres, Dok, gitu, Dok. Apakah ada yang bisa kita lakukan di rumah, Dok, sebelum kita ke rumah sakit misalnya? Baik. Kalau pada prinsipnya aja untuk di rumah ya, sebelum ditangani sama dokter, bukan pakai resep gitu ya maksudnya ya. Kalau untuk flek paling utama ya sama sih kayak tadi, cleanser juga. Karena flek itu nggak dipungkirin kalau misalkan jarang cuci muka tanpa pakai sabun, kulit mati itu sebenarnya bikin kulit jadi gelap gitu, jadi kurang cerah. Gitu. Jadi minimal rutin deh, minimal cuci muka 2 kali sehari. Nah, terus apa lagi? Untuk mencegah flek yang lebih dalam, kita sarankan pakai sunscreen yang SPF 15, 30. Itu cukup membantu untuk mengurangi flek-flek, apalagi nanti di masa udah usia di atas 30 tahun. Sama satu lagi yaitu kurangin faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya jerawat, seperti itu. Kalau misalkan kulit sensitif biasanya
gampang tuh timbul tuh gatal-gatal dikit akhirnya nge-flek hitam. Kayak gitu. Intinya kita harus menjaga barrier skin juga dok ya, Ya, pertahanan betul. kulit kita juga agar selalu lembab biar semakin kuat juga nih untuk pertahanan di kulit juga. Memang nggak dipungkirin sih beberapa flek-flek kehitaman itu cara mencegahnya itu pakai sunscreen. Oke. Nah, tapi nggak dipungkirin kalau misalkan sunscreen itu harus cocok-cocokan. Kalau misalkan sunscreennya terlalu tebel, itu bisa menimbulkan jerawat. Oh, Ah. menyumbat pori-pori juga dok, bisa dok ya? Jadi pakai kalau misalkan emang kulitnya berjerawat atau kulitnya sensitif, pakai yang bahannya tuh krimnya tuh cair gitu. Oh, water based bukan dok? Ya, Bisa jadi seperti seperti itu. Oke, baik. Nah, ini juga dok, misalnya kalau kita beraktivitas, apakah ada perbedaan SPF? Misalnya harus SPF berapa dok? 30 atau 45? Misalnya kita untuk daily, untuk keseharian, atau misalnya kalau kita lagi di pantai harus berapa baiknya gitu dok? Ya, baik. Pertanyaan bagus. Itu tuh yang berpengaruh tuh SPF ya. Biasanya kan Oke. SPF 15-30 bedanya apa sih Iya. gitu. Itu dikalikan aja SPF 15 kali 15 menit. Itu proteksi maksimalnya gitu. Jadi kalau misalkan udah sekian waktu dipakein lagi gitu. Oke. SPF 30 berarti 30 kali 15 berapa? 450 menit. Segitulah dia apa ya? Bisa memproteksi kulit kita. Siap dok. Dan ada juga PA yang plus-plus itu dok ya, PA untuk plus-plus. mencegah kukusaman kulit gitu ya dok, Ah. untuk UVA-nya. Oke, siap. Baik dok, pesan terakhir dok untuk supaya kita tuh menjaga kulit agar tidak semakin ada flek atau ya mencegah lah dok seperti itu. Silahkan dok pesan-pesannya. Kalau untuk mencegah adanya flek, pakailah skincare yang aman gitu. Jangan yang terlalu banyak ekstraknya, jangan sering ganti-ganti skincare-nya seperti itu. Dan kalau misalkan memang kulitnya sudah mulai ada flek dan fleknya tambah banyak, jangan sungkan untuk berobat ke dokter. Oke, baik, terima kasih banyak Dokter Hamaniar. Semoga Sama-sama. sehat selalu. Teman-teman jangan lupa ikutin terus podcast kita. Siapa tahu nanti kita akan mengundang lagi Dokter Hamaniar di tempat yang berbeda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.